Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, bersyukur pada pagi hari ini kita boleh berkumpul beribadah di tempat ini. Kita percaya bahwa Tuhan tetap hadir di dalam kondisi apapun. Secara khusus pada hari ini ketika kita masih bisa beribadah meskipun secara online merupakan bukti nyata penyertaan Tuhan. Untuk itu saya mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita menaikkan pujian dari Nafir Rohani nomor 3, bait yang pertama dan bait yang ketiga, Tuhan Allah hadir. Bait yang pertama akan dinyanyikan singer, kemudian bait yang ketiga baru kita bernyanyi bersama-sama. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini, hai sembah sujud semua, tunduklah semua, hormatilah Dia dengan tubuh dan jiwamu. Dengarlah firman-Nya, bukalah hatimu, terimalah Dia. Mari Tuhan masuk dalam hati kami, hapuskanlah dosa kami, jauhkanlah kiranya segala cobaan yang kan menjatuhkan kami. Dengarlah firman-Nya, bukalah hatimu, terimalah Dia. Anugerah dan kasih karunia Allah, Bapa damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan kita, yang telah datang ke dunia untuk menderita sengsara dan mati bagi kita, kiranya ada pada kita sekalian. Mulia bagi Bapa. Nats pembimbing terambil di dalam Mazmur 103 ayat 20 sampai ayat 22 yang berbunyi sebagai berikut. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya, dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Marilah kita menaikkan pujian untuk Tuhan kita. Dari Nafir Rohani 13, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Puji Yesus, Tuhan yang Maha Mulia. Tuhan yang Maha Mulia, segenap alam nyanyikan pujian. Haleluya, puji dan hormat bagi
Hukum Tuhan yang terambil di dalam Ulangan 6 ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh yang berbunyi sebagai berikut. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ketika kita membaca bagian Alkitab tersebut, seringkali kita menyadari kita gagal di mana mengasihi Allah kita. Tapi pada hari ini sekali lagi kita boleh datang kepada Tuhan, boleh mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita. Setelah kita menaikkan pujian, bila kau pernah cinta Yesus, doa pengakuan dosa akan dibawakan oleh hambanya. Bila kau pernah cinta Yesus akan dinyanyikan oleh singer terlebih dahulu, kemudian baru kita sekalian menyanyikan untuk berikutnya. Kita mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan sorga, seperti Tuhan lagu ini Tuhan yang mengatakan bahwa kami sungguh mencintai Engkau dalam kehidupan kami. Tetapi Tuhan, pada kenyataan dalam kehidupan kami sering sekali mengecewakan-Mu Tuhan. Kami sering sekali mendukakan Hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami Tuhan, baik dalam segala pikiran kami, tindakan kami, dan perilaku kami tidak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Dan pada pagi hari ini kami ucap syukur Tuhan, di mana Engkau boleh memberikan kami pengampunan Bapa, anugerah-Mu kepada setiap kehidupan kami. Dan biarlah kami selalu mengingat Tuhan akan kebaikan dalam kehidupan kami. Ini doa Tuhan segala pengakuan kami di hadapan-Mu.
Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah yang terambil dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 yang berbunyi sebagai berikut. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kita sudah ditebus oleh Kristus dan sekarang kita bukan hamba dosa lagi dan kita merupakan milik Yesus. Untuk itu saya mau ajak saudara sekalian kita menaikkan pujian dari KPRI 75 bait yang pertama sampai bait yang kedua, sekarang ku milik Yesus. Jemaat yang terkasih, di dalam Efesus 2 ayat yang 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Inilah petunjuk hidup baru, dan mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu saya mau ajak kita menaikkan pujian dari Nafir Rohani nomor 306 bait yang pertama dan bait yang ketiga, kemudian diulangi ref sekali lagi, adakah tempat baginya. Dan
Selamat pagi sidang jemaat Tuhan, Shalom. Izinkan saya bertanya pada pagi hari ini, bagaimana keadaan jemaat-jemaat sekalian yang sedang berada di rumah dan juga sedang menyaksikan tayangan video ini. Saya berharap semua jemaat terus berada dalam pimpinan dan lindungan Tuhan. Untuk itu, sebelum kita mengawali pemberitaan Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini, di mana Engkau boleh memberikan kami kesempatan Tuhan untuk boleh merenungkan firman Tuhan. Tuhan yang tolong kami Tuhan, persiapkan hati kami, persiapkan pikiran kami, supaya kami boleh fokus Tuhan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat 1 sampai yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat 1 sampai ke-14. Jika sudah menemukannya, kita akan membacanya secara bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan, rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Ayat 9, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ayat 13, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Berbahagialah setiap orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, Shalom, selamat pagi sidang jemaat Tuhan. Jemaat sekalian, mengenai kata percaya, jikalau saya bertanya, apa yang membuat seseorang bisa menaruh rasa percayanya kepada orang lain? Mungkin kita berkata, karena ada terjalin suatu relasi atau kedekatan kepada orang tersebut. Ketika sudah terjalin sebuah relasi dan sudah mengenal cukup baik satu sama lainnya, maka rasa percaya itu akan ada. Yang diharapkan dari rasa percaya itu ialah sewaktu mengalami kesulitan, pergumulan, orang ini dapat kita andalkan untuk dapat menolong, membantu, menemukan jalan keluar, bahkan juga bisa menjadi teman sharing. Membangun rasa percaya kepada orang lain, itu dimulai saat orang itu mulai mengenal, berelasi dengan akrab dengan seseorang tersebut. Untuk itu, pentingnya sebuah relasi di antara manusia, terlebih relasi kepada Tuhan, Allah yang telah menciptakan kita. Demikian halnya seperti pada Injil Yohanes pasal 14 ini. Jemaat sekalian, jika kita melihat konteks pada pasal 14 ini,
terlihat transisinya begitu jelas yang terjadi dalam pasal 14 ini. Walaupun kita perhatikan, Yesus membuka kalimat pertama di ayat pertama dengan mengatakan, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Kalimat yang dilontarkan Yesus ini mengindikasikan kecemasan para murid-muridnya bahwa ia akan segera pergi meninggalkan mereka. Ini terjadi karena di ayat sebelumnya, di pasal sebelumnya kita perhatikan di ayat 31-34, Yesus memberikan perintah baru kepada murid-muridnya yang mengisyaratkan di ayat 33 saya bacakan bahwa ia akan pergi meninggalkan mereka. "Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama-sama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikianlah aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu." Jemaat sekalian, inilah awal mula kecemasan para murid-murid Yesus. Yang pertama diawali oleh Petrus yang menanyakan kemana Yesus akan pergi. Walaupun dia sampai ingin memberikan nyawanya kepada Yesus untuk mengikuti Yesus. Tetapi pada akhirnya kita melihat bahwa Petrus juga menyangkal Yesus. Untuk itu jemaat sekalian, jika kita perhatikan di pasal 14 ini, Yesus membukanya dengan kalimat yang menekankan, "Percayalah kepadaku." Dan kata percayalah ini sebuah kalimat perintah atau kalimat keharusan bagi para muridnya untuk mempercayainya. Jemaat sekalian, jika kita perhatikan dengan seksama, kata percayalah dalam Alkitab kita sangat ditekankan oleh Yesus. Ada 3 kali kata percayalah yang Yesus lontarkan, yaitu pada ayat yang pertama dan juga pada ayat yang 11. Dan kata percayalah dalam bahasa Yunaninya ini, yaitu pisteute, ini berbentuk indikatif atau imperatif yang mengindikasikan kamu percaya kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Dan Yesus menginginkan dari perkataan ini di mana para murid-muridnya menaruhkan rasa percayanya hanya untuk percaya kepadanya. Dan rasa percaya ini menggambarkan kepercayaan pribadi kepadanya dalam sebuah relasi. Seperti yang Tuhan Allah katakan dalam Perjanjian Lama, dalam Yesaya 28 ayat 16. "Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah." Dan konteks perkataan Yesus ini dikarenakan kegelisahan para muridnya. Dan dilanjutkan lagi pada ayat kedua, ketiga, dan keempat, di mana Yesus menjelaskan perihal rumah Bapa atau sorga. Yesus menjelaskan perihal rumah Bapa kepada para muridnya karena Yesus mengetahui kepergiannya pasti akan membuat mereka merasa sedih. Apalagi kepergiannya akan segera terjadi. Dan memang pada saat itu, para murid-muridnya dilanda kecemasan, mungkin keraguan, mungkin kebingungan, ketidakpastian mereka. Bagaimana keadaan mereka jika Yesus harus meninggalkan mereka? Jika diibaratkan itu seperti seorang anak ketika harus kehilangan kedua orang tuanya. Seperti itulah keadaan emosional para murid pada saat itu. Dan Yesus menjelaskan karakteristik rumah Bapa ini bahwa Yesus menekankan akan ada banyak ruang bagi mereka yang percaya kepadanya setelah kepergiannya. Jemaat yang terkasih, walaupun ketika Yesus sudah memberikan mereka perintah dan juga pengajaran kepada mereka, mereka tetap saja tidak mengerti apa yang Yesus katakan. Seperti yang terjadi pada muridnya itu Thomas. Di ayat 5 saya bacakan. "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Dari pertanyaan Thomas ini memperlihatkan ketidakpahaman mereka atas apa yang Yesus katakan di ayat 1 sampai ke 4. Dan kemudian Yesus memberikan pernyataan di ayat ke-6. "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jemaat terkasih, maksud dari pernyataan Yesus di ayat ini menjelaskan bahwa dialah satu-satunya jalan menuju Bapa, dan hanya dialah dan hanya melalui dia yang dapat memberikan akses kepada Allah. Dan Yesus sendirilah sumber kehidupan itu, yang memenuhi setiap janji-janji yang ada di Perjanjian Lama, dan melalui dialah yang menganugerahkan kehidupan kekal bagi mereka yang percaya kepadanya. Jemaat terkasih,
Namun apa yang terjadi ketika Yesus sudah memberikan pernyataannya kepada para murid-muridnya? Jika kita perhatikan kembali di ayat ke-8 bahwa Filipus juga melakukan hal yang sama, di mana ia tidak memahami dengan baik pernyataan Yesus. Dari narasi Yesus dengan murid-muridnya ini memperlihatkan bahwa Thomas dan Filipus tidak mengerti dengan benar siapa Yesus sebenarnya. Meskipun kita tahu bahwa kedua muridnya ini yang selalu bersama-sama dengan dia di sepanjang kisah perjalanannya. Tapi justru mereka masih belum mengenal dengan baik siapa Yesus sebenarnya. Untuk itulah Yesus mengatakan di ayat 9, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku." Nah selanjutnya di ayat 10, "Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku?" Inilah kalimat yang Yesus pertanyakan kepada para muridnya. Dan ini mengindikasikan bahwa mereka tidak mengenal dengan baik siapa Yesus sebenarnya. Karena itulah jemaat yang terkasih, relasi antara para murid Yesus menggambarkan kita juga pada saat ini. Mungkin kita berkata, saya sudah percaya, saya sudah mengenal dengan baik kok siapa Tuhan saya. Dan saya juga sudah selalu menjalin relasi dengannya, berdoa, membaca Alkitab. Lantas bagaimana dengan para muridnya yang setiap hari bersama-sama di dalam pelayanan mereka, tetapi mereka tetap saja tidak mengerti pernyataan Yesus. Bahkan sampai pada saat itu pun mereka masih dilanda kecemasan, bingung, ketidakpastian. Lalu kita bagaimana? Mengenal, percaya, berelasi dengannya, bukan hanya sekedar saya sudah menjalankan kewajiban saya sudah berdoa, saya sudah membaca Alkitab. Apakah hanya sebatas ini saja? Namun ini mengenai bagaimana kita memberikan waktu kita, memberikan diri kita, memberikan hati kita secara pribadi untuk Tuhan. Dan Ia mau berbicara apa kepada kita melalui firman-Nya. Merenungkannya tanpa ada gangguan dari pikiran kita yang membuat kita tidak bisa berfokus kepadanya. Dan yang pasti tidak hanya dilakukan sekali atau 2 kali, tapi tiap harinya. Bukan masalah kalau saya ada waktu, tetapi kita sebagai umat ciptaannya harus selalu menyediakan waktu untuknya. Jemaat sekalian, kembali lagi dalam nats kita. Jikalau kita melihat kembali di ayat 11 di mana Yesus meyakinkan kepada para muridnya untuk percayalah kepadanya bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Di sini Yesus menyederhanakannya pernyataannya, jika mereka belum mengerti juga, setidaknya para murid-muridnya dapat percaya akan setiap pekerjaan dan pelayanan yang telah mereka lakukan bersama-sama. Yesus mengatakan hal demikian agar mereka dapat mengerti dan memahami maksud dari perkataan Yesus kepada mereka. Dengan demikian jemaat sekalian, perkataan Yesus di ayat 10 dan 11 ini menunjukkan kepada kita kesatuan Yesus dengan Bapanya. Ini meyakinkan bahwa kepergiannya bukan sesuatu hal yang menyedihkan, tetapi ia harus pergi kepada Bapa sebagai jalan untuk membuka akses, serta untuk memberikan tempat atau hidup yang kekal bagi para muridnya dan bagi para pengikut-pengikutnya yang percaya kepadanya. Dan selanjutnya di ayat 12-14, Yesus mengajarkan para muridnya untuk melakukan hal yang sama yang dia lakukan dalam kehidupan dan pelayanannya. Dan ini mengisyaratkan bahwa pekerjaan-pekerjaan atau karya besar akan segera terjadi karena kuasa Roh Kudus yang akan dikirim setelah Yesus pergi kepada Bapa. Dan karya besar ini mencakup pemberitaan Injil, pengajaran, dan juga seluruh pelayanan. Jemaat sekalian, dari narasi dalam pasal 14 ini memperlihatkan kepada kita bahwa Yesus meyakinkan para muridnya dan pengikutnya untuk percaya kepadanya. Karena Yesus mengetahui bagaimana kondisi emosional mereka pada saat itu. Tidak hanya itu, Yesus juga berbicara mengenai penyediaan tempat bagi para pengikutnya setelah kepergiannya. Yang pasti, Yesus meyakinkan para pengikutnya bahwa dia tidak akan melepaskan tanggung jawabnya sebagai guru mereka. Dan setelah Yesus naik, ia akan mempersiapkan rumah Bapanya dan kemudian akan datang untuk membawa mereka pulang bersamanya. Untuk jemaat sekalian, pada narasi ini Yesus mau mengajarkan pada setiap kita
bahwa pengenalan kita kepada Yesus bukan hanya sebatas pengetahuan saja, tetapi lebih daripada itu. Lihatlah Thomas dan Filipus. Mereka saja yang sering bersama-sama Yesus dalam pelayanannya pun belum juga mengenal dengan seutuhnya siapa sebenarnya Yesus dalam kehidupan mereka. Bahkan yang terjadi, mereka justru gelisah, justru cemas bahwa ketika Yesus akan meninggalkan mereka. Karena itulah jika kita perhatikan di beberapa ayat di ayat Alkitab kita, Yesus selalu menekankan kalimat percayalah kepadaku, percayalah kepadaku. Jemaat terkasih, mengenal pribadi Yesus dalam hidup kita tidak bisa disamakan ketika kita mengenal pasangan kita, sahabat kita, dan lain sebagainya. Karena pada kenyataannya pun walaupun kita sudah mengenal orang tersebut dengan baik, pasti ada beberapa bagian dari sisi dalam hidupnya yang tidak dapat kita mengerti dan pahami. Lantas bagaimana dengan pribadi Yesus? Mengenal Dia harus dilakukan secara terus-menerus setiap harinya. Mengenal melalui apa? Bersekutu dengannya, menjalin relasi dengannya. Jika kita mau berusaha untuk mengenal seutuhnya pribadi Yesus, maka inilah yang menjadi salah satu fondasi iman percaya kita. Karena bagaimana mau bertumbuh iman percaya kita, jikalau kita tidak mau berusaha memberikan waktu kita untuk Tuhan. Dengan demikian jemaat terkasih, ada 3 hal yang dapat kita pelajari dalam nats ini. Mengapa kita harus secara terus-menerus membangun relasi dengannya dalam sepanjang hidup kita. Yang pertama, dari ayat 1 sampai ke 4. Karena Tuhan akan menyediakan tempat bagi mereka yang setia percaya kepadanya. Dan inilah dasar ketika seseorang terus-menerus menjalin relasi atau persekutuan dengannya secara intim, maka melalui ini iman percayanya akan semakin bertumbuh. Untuk itu dalam menjalin persekutuan pribadi dengannya, harus secara terus-menerus, tidak terputus. Ibaratnya itu seperti sesuatu yang permanen atau yang bersifat tetap. Contohnya, seperti es batu ketika mencair akan menjadi air kembali. Begitu sebaliknya. Dan kita, ketika kita menjalin relasi yang terus-menerus dalam hidup kita dan bersifat tetap, seharusnya yang terjadi ialah pengenalan kita akan Dia dan iman percaya kita semakin hari semakin tetap dan kuat. Bukan justru malah semakin memudar atau bersifat sementara. Oleh karena itu jemaat sekalian, nikmatilah untuk selalu bersekutu, berelasi dengannya sepanjang hidup kita. Melalui persekutuan yang indah bersama Tuhan. Dan inilah yang menjadi kekuatan dan iman percaya kita. Karena semua janji-janjinya sudah jelas tertulis dalam Alkitab. Dan ini yang seharusnya membawa kita kepada rasa tenang, damai. Sehingga kita tidak perlu lagi merasa cemas dan khawatir. Jemaat terkasih, sedikit sharing. Beberapa hari yang lalu saya ada baca buku yang berjudul Leisure and Spiritual yang ditulis oleh Paul Hetzman. Dalam buku ini menjelaskan bahwa leisure atau dalam artinya waktu luang atau waktu senggang, sebenarnya dalam waktu itu seseorang sedang dipersiapkan untuk bergaul dengan Allah. Dan ini diperlukan untuk mengalami apa yang kita yakini dan untuk memelihara iman kita. Dalam keadaan tanda kutip ketika seseorang tersebut lagi santai atau tidak mengerjakan apa-apa, sebenarnya Yesus sedang memanggil orang-orang untuk datang kepadanya. Untuk itu penulis ini menjelaskan bahwa banyak orang yang tergesa-gesa bergerak ke segala arah. Banyak orang sekarang ini sudah mati rasa terhadap nilai-nilai spiritual. Dan sebuah pendekatan dalam arti waktu luang atau waktu senggang dalam hidup ini adalah elemen dasar dari tahap pertumbuhan spiritual kita. Makanya perubahan tidak mungkin terjadi tanpa ada jeda. Ketika kita memberikan waktu kita, maka akan ada keterbukaan dengan Tuhan. Penghargaan tentang siapa Yesus bagi kita, perenungan tentang salib, serta juga kagum dan takjub akan kebangkitannya. Untuk itulah waktu luang ini merupakan hal yang penting yang perlu diintegrasikan kembali dalam kehidupan kekristenan saat ini. Apalagi kita yang saat ini kebanyakan di rumah saja, bekerja di rumah, mungkin bingung mau mengerjakan apa lagi, semua sudah dilakukan. Terus daripada kita diperdengarkan dengan berita-berita tentang virus corona yang membuat kita gelisah, cemas, alangkah lebih baiknya pakailah waktu untuk datang kepada Tuhan. Perenungan kepada Tuhan, berlutut dan berdoalah kepada Tuhan.
Karena sebenarnya di waktu itu Tuhan memanggil kita untuk bergaul dengannya. Yang kedua, jika kita terus senantiasa membangun relasi kepadanya, kita lebih paham dan jelas bahwa Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Yesus adalah satu-satunya jalan menuju Allah. Seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 saya bacakan. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya diselamatkan. Dan Yesus juga kebenaran yang menggenapi ajaran dalam perjanjian lama. Dalam Yohanes 1 ayat 17 mengatakan, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Dan tidak hanya itu jemaat sekalian, bahwa Yesus sendirilah adalah kehidupan yang menggenapi janji dalam perjanjian lama tentang kehidupan yang akan diberikan oleh Allah. Dalam Yohanes 11 ayat 25-26 mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadanya tidak akan mati selama-lamanya. Jemaat terkasih, jika kita sudah sadar bahwa kita harus selalu membangun relasi dengannya, kita akan semakin paham dan mengenal bahwa hanya Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Mau bagaimanapun situasi yang kita hadapi, kondisi yang kita hadapi, kita tetap percaya dengan teguh bahwa hanya Dialah jalan kebenaran dan hidup kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, ketika kita selalu membangun relasi dengannya, kita akan mengetahui apa yang Tuhan mau kerjakan melalui hidup kita. Kita yang setia, yang selalu menjalin relasi persekutuan yang intim dengannya, kita akan tahu bahwa ada pelayanan dan pekerjaan yang Tuhan mau kerjakan melalui hidup kita. Contohnya, Tuhan memanggil kita untuk melayani Dia dalam bidang pelayanan yang ada di gereja. Atau juga melalui pekerjaan kita bisa melayani sesama kita, menjadi berkat bagi sesama kita, dan juga menyatakan kasih Kristus. Dan pekerjaan pelayanan bukan hanya dikerjakan oleh hamba Tuhan, tetapi inilah tugas setiap orang percaya. Dengan demikian jemaat terkasih, hanya dalam Yesuslah kerinduan terdalam dari semua manusia dapat dipenuhi. Karena dalam esensinya adalah kebenaran dan kehidupan serta keselamatan. Saya menutup khotbah saya pada pagi hari ini dengan mengutip perkataan Henry Nouwen yang mengatakan, tanpa memiliki kesendirian bersama Tuhan, sangatlah tidak mungkin untuk hidup dalam suatu kehidupan yang rohani. Kesendirian berarti memberikan waktu dan tempat bagi Allah untuk berbicara kepada kita. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini, di mana kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan, sering sekali dalam kehidupan kami sibuk dengan aktivitas kami sibuk dengan pekerjaan kami sibuk dengan segala urusan pribadi kami. Kami menyadari Tuhan, seringkali kami tidak menyediakan waktu untuk-Mu. Kami sering lalai, kami sering sekali mungkin meninggalkan-Mu karena kesibukan kami. Dan biarlah pada pagi hari ini kami diperingatkan Tuhan untuk selalu senantiasa berelasi dengan-Mu, menyediakan waktu bagi-Mu Tuhan untuk berbicara kepada kami. Dan biarlah Tuhan di masa-masa seperti ini Tuhan, kami boleh memakai waktu kami dengan baik Tuhan, untuk boleh merenungkan firman Tuhan, berlutut dan berdoa, dan juga untuk mengetahui apa yang Tuhan mau kerjakan melalui kehidupan kami. Dan Tuhan, pada pagi hari ini juga kami berdoa Tuhan untuk setiap pokok doa kami. Kami juga berdoa Tuhan, di mana kami bersyukur Tuhan, di mana ada peningkatan Tuhan untuk pasien kesembuhan dalam virus corona ya Bapa. Kami mengucap syukur di mana Kau boleh memberikan mereka kesembuhan. Dan kiranya Kau juga boleh berbelas kasih Tuhan untuk memberikan kesembuhan lagi Tuhan kepada setiap pasien-pasien yang mengalami sakit ya Bapa. Dan kami juga berdoa ya Tuhan buat negara-negara yang sedang berjuang Tuhan untuk melawan virus corona. Kiranya Kau juga boleh memakai setiap orang-orang yang boleh terlibat di dalamnya Bapa. Baik tim medis, tim dokter, juga pemerintah ya Tuhan yang saat ini sedang berjuang. Kiranya Kau memberi mereka hikmat kebijaksanaan daripada-Mu. Terlebih kami juga berdoa buat Indonesia Tuhan pada saat ini. Kiranya Kau Tuhan boleh berbelas kasih, mengulurkan tangan-Mu ya Bapa, untuk memulihkan keadaan kami.
Dan kami yakin percaya Tuhan, hanya Engkaulah Allah yang berkuasa untuk sanggup menyembuhkan, untuk sanggup memulihkan keadaan setiap kami. Dan kami juga berdoa Tuhan buat setiap masyarakat yang mungkin pada saat ini mereka sedang kesusahan secara ekonomi, mungkin ada yang mengalami PHK, sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi kiranya Kau selalu bersama dengan mereka. Kiranya Kau boleh mengirimkan setiap orang-orang Tuhan untuk boleh membantu mereka, menolong mereka ya Bapa, untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Dan kami juga berdoa buat setiap jemaat-Mu di Gereja Kristus Taman Kota ya Bapa, dalam setiap pergumulan mereka pada saat ini. Kiranya Kau juga menolong mereka ya Tuhan, dan berilah damai kepada mereka ya Tuhan. Dan biarlah mereka boleh memakai waktu-waktu ini Tuhan dengan baik, dengan hikmat dan dengan bijaksana ya Tuhan. Dan kami juga menyerahkan setiap hidup kami. Pakailah hidup kami Tuhan untuk menjadi garam dan terang bagi setiap dunia ya Tuhan. Dan inilah setiap doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya undang untuk kita bersama-sama menuturkan pengakuan iman rasuli kita secara perlahan yang berbunyi sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Ketika kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan, di mana kita juga boleh mengaplikasikan dalam hidupnya kita, kembali kita boleh menjadi saluran berkat untuk orang di sekitar kita yang belum percaya. Untuk itu saya mau undang Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita menaikkan pujian dari Nafiri Rohani nomor 184, bait yang pertama dan bait yang ketiga, kemudian akan diulang ref sekali lagi. Jadikan aku saluran berkat. Di jalan hidup naik dan turun, banyak buah misteri. Bawalah terang di tempat yang gelap, hiburkanlah yang susah. Jadikan aku saluran berkat, memancarkan terang Tuhan.
Jemaat kekasih Kristus, kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Peliharalah itu di dalam hati kita masing-masing dan nyatakanlah di dalam kehidupan saudara, dan jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat daripada Allah. Anugerah dan kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.